Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sagung Mati Rahayu. Rahayu. Berjumpa lagi dengan channel saya Kang Toko TV. Di kesempatan kali ini saya ditemani teman saya. Alhamdulillah baru saja datang. Terus kita tadi kesepakatan. Saya teringat dengan teman saya ini punya pengalaman waktu berkenalan dengan saya itu, makanya ini mau saya abadikan supaya menjadi nanti inspirasi, bisa menjadi sebuah pengalaman bagi teman-teman yang tentunya melihat tayangan ini gitu. Monggo diperkenalkan Kang, alamat dan namanya Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz, asli dari Demak. Sekarang menetap di Karanganom, Jatinom, Klaten. Ya, tadi Kang Abdul Aziz ini aslinya dari Demak ya Kang ya? Iya, betul. Kelahiran Demak ya? Iya. Demaknya mana Kang? Demaknya saya Desa Jeleper, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak. Alhamdulillah. Terus dapat istri di Karanganom, Klaten. Ya. Alhamdulillah, jadi orang Klaten sekarang ya Kang ya? Iya. Ya, akhirnya dekat juga dengan saya ya Kang ya? Ya, alhamdulillah. Ngobrol-ngobrol tentang pertemuan kita ya Kang ya. Dulu awalnya pertemuan kita itu di medsos ya? Iya. Di Facebook, di Facebook. Ya. Di Facebook itu awal pertemuan dengan Kang Abdul Aziz ini di Facebook. Nggak tahu itu kenapa kok bisa menjalin pertemanan dengan saya. Tentunya ada sesuatu kisah yang menggerakkan Kang Abdul Aziz ini untuk berteman dengan saya. Ya, nanti kita bahas lebih lanjut pengalaman ini pelan-pelan nanti biar Kang Abdul Aziz bercerita. Karena saat ini Kang Abdul Aziz baru saja mengalami sesuatu yang trouble. Jadi ini masih masa pemulihan gitu ya Kang ya. Ya, gitu dulu semuanya. Gini Kang, ceritakan awalnya kok Kang Abdul Aziz ini bisa menghubungi saya itu gimana tuh ceritanya, kok bisa menghubungi lewat medsos, menjalin perkenalan dengan saya itu kisahnya bagaimana Kang, diceritakan. Oh iya, terima kasih Kang Toko. Dulu awal corona COVID-19 saya mengalami sakit, yaitu alergi obat. Habis itu saya gagal nafas. Habis itu saya masuk rumah sakit, masuk ICU 1 malam nggak sadar. Nah, habis itu habis sadar itu pulang di rumah sakit 3 hari. Habis itu sampai rumah. Mulai saat itu pikiran hati saya sangat kacau, yang luar biasa. Sangat goncang jiwa saya, nggak tahu kenapa. Mungkin karena pengaruh obat yang merasuk di otak saya. Dari saat itu juga dapat bimbingan dari teman-teman untuk supaya kuat menghadapi kehidupan ini, cobaan ini. Terus seiringnya waktu saya buka di Facebook, di sosmed, terus ketemu Facebooknya Kang Toko, di channel Kang Toko. Lihat wejangan-wejangannya, terus ada sama Gus Rofik. Terus itu tiap malam saya menyimak videonya, wejangan-wejangannya. Dan mulai dari itu hati saya tergugah. Nah, ini pas orang yang pas bisa membimbing hati saya. Nah, mulai saat itu hampir 1 bulan saya nyimak videonya, wejangannya itu. Nah, dari hati yang paling dalam itu kayak ada ketertarikan, ada dorongan pengen ketemu langsung ke tempatnya Gus Rofik sama Kang Toko. Alhamdulillah 1 minggu saya kontak-kontakan sama Kang Toko lewat WhatsApp, ditanggapi dengan baik, alhamdulillah. Terus itu nunggu waktu yang tepat supaya bisa ketemu. Alhamdulillah udah setengah bulan ini bisa ketemu.
Jadi setengah bulan saya bisa sowan ke tempatnya Gus Rofik. Terus dari sana saya bertanya-tanya, ada rasa takut di dalam hati lah. Takutnya kenapa kan? Kalau mau ikut baiat, nanti kalau ada syarat-syarat tertentu atau apa, Gus Rofik menjelaskan kalau baiat itu nggak ada efek apa-apa, nggak ada perjanjian apapun. Setelah itu dijalani ya nggak apa, dijalani lebih bagus, nggak dijalani nggak ada efeknya, kata Gus Rofik begitu. Di situ saya lebih mantap di hati saya semakin sreg, mantap, terus ikut baiat. Di situ diajarin tata cara zikir nafas, terus wejangan-wejangan, semakin mantap hati saya untuk ikut baiat itu. Terus sekarang udah sampai ke levelnya zikir nafas ya kan? Ya. Gimana setelah menjalankan zikir nafas itu yang dirasakan di kehidupan sehari-hari gimana kan? Alhamdulillah, setelah setengah bulan ini saya melaksanakan zikir nafas, menjalani itu, mendapatkan ketenangan batin yang luar biasa, ketenangan jiwa, ketenangan batin yang sangat luar biasa. Berarti beda ya sama sebelum mengenal tentang ajaran zikir nafas ini ya Kang ya? Beda jauh. Kalau dulu masih zikir di lisan, itu masih agak ada rasa gelisah, was-was itu. Setelah mendalami zikir nafas ini beda jauh, lebih tenang, jiwanya, hatinya lebih tertata. Iya, apalagi Kang Abdul Aziz kan punya gangguan di pernapasan nih. Kalau terkadang suka nafasnya tiba-tiba sesak, mau berhenti gitu ya. Berarti dengan zikir nafas ini juga menolong dari hal tersebut ya Kang ya? Iya, betul. Biasanya kalau jalan agak jauh dikit, capek sedikit, kerja keras sedikit, langsung sesak nafas. Alhamdulillah sejak menjalankan zikir nafas ini udah berkurang. Ya, yaitu pemirsa, kekuatan zikir nafas yang diajarkan oleh Gus Rofik sangat luar biasa apabila dikerjakan. Nah, itu ya Kang ya. Iya. Alhamdulillah habis dari Gus Rofik terus lanjut ke tempat Kang Togo. Terus dari setelah ketemu Kang Togo di rumahnya, bisa silaturahim, alhamdulillah bisa ngobrol-ngobrol santai sambil merokok, ngopi biasa kayak teman biasa gitulah. Di situ di setengahnya ngobrol, Kang Togo berdiam, bermeditasi. Habis itu berubah, tiba-tiba berubah dari perkataannya, nggak seperti biasanya. Ternyata Kang Togo masuk ke alam tajalli. Dari tangklet Kang Togo alam tajalli niku nopo. Oh iya. Berarti kemarin sempat curiga ya Kang Abdul ini? Sempat kaget. Kaget ya. Ini Kang Togo apa kesurupan gitu ya? Kok suaranya berubah gitu ya? Ya sebetulnya yang dinamakan alam azali itu adalah sebuah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, sebuah ketetapan yang menjadi sebuah kekal atau abadi. Jadi ketika kita itu belum disihkan lahir menjadi seorang manusia, kita kan dulu belum ada sebutan. Nah, terus adanya sebutan ketika kita disihkan menjadi sebuah ruh, ya kan? Dan ruh itu akhirnya ditiupkan kepada unsur kemanusiaan. Nah, menjadi sebuah kehidupan yang merajut menjadi sebuah makhluk Allah, ciptaan Allah. Ya, termasuk hewan, tumbuhan, semuanya kan beruh, ada ruh di dalamnya kan gitu ya Pak. Jadi ketika saya masuk di dalam alam azali tersebut, saya sudah mentiadakan, saya sudah menafi isbatkan, menghilangkan diri saya. Sesungguhnya diri saya itu tidak ada, yang ada itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi ketika itu saya berproses bahwa di dalam suatu wejangan kebenaran hakikat yang disampaikan oleh Allah Ta'ala
melalui firman-Nya dan kaulnya itu bukan timbul dari nafsu saya atau akal saya. Kan sudah mulai menghilangkan akal saya, nafsu saya. Makanya ketika saya berbicara ya memang seperti bukan saya, karena saya sudah memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Nah, itu sebagian ya. Penerangan lanjut kita tidak berani untuk menerangkan lebih dalam karena ini sifatnya adalah ilmu rahasia kan. Jadi karena itu sifatnya sir, saya nggak bisa menerangkan secara detail ya kan. Alhamdulillah ini ketika kita ngobrol ini hujan juga turun, mungkin alam menyaksikan obrolan kita, gitu kan. Semoga hujan ini juga menjadi pencerahan bagi seluruh umat manusia, tentunya juga seluruh makhluk alam, terutama manusia, hewan, pertumbuhan yang membutuhkan air ya Kang ya. Ya. Jadi yang namanya azali itu adalah sebuah ketetapan kan, sebuah ketetapan, sebuah ketetapan yang sifatnya kekal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau untuk masuk di sana memang perlu pelatihan khusus kan, tidak semua orang bisa. Ya, dan perlu proses begitu. Jadi kalau belum mengalami sendiri memang seperti ini orang kok menggunakan unsur jin padahal belajar tentang ketuhanan dari tasawuf kan gitu ya kan. Ya, gitu. Kayak kesurupan. Padahal sesuatu yang sifatnya bisa memberi suatu pelajaran, itu Allah pun juga berfirman, jangan melihat dari sisi yang menyampaikan, tapi dengarkanlah apa yang disampaikan. Kalau itu bermanfaat, kalau itu menjadi sebuah kebaikan, apa yang salah kan gitu ya kan? Ya, jadi itu keterangan saya. Dengan itu, Kang Abdul Aziz gimana setelah melihat kondisi saya yang apa adanya, terus saya kemarin seperti itu, apa membuat Kang Abdul Aziz mau mundur, takut karena nanti salah belajar sama Gus ya, ataupun saya, atau mau bagaimana itu terserah, saya kembalikan pada Kang Abdul Aziz gimana dalam menyikapinya gitu. Ya, alhamdulillah Kang Toto. Sekarang sudah jelas dari keterangan Kang Toto, sudah semakin bikin hati saya semakin mantap, tetap maju, tetap belajar ya dalam ilmu ketuhanan. Alhamdulillah ya Kang ya. Nanti di sini kita akan diberi pelajaran sama Gus Rupik bagaimana cara menafi isbatkan, isbat fakhor, atau kita belajar bagaimana yang namanya ismudat. Itu nanti akan diajarkan semua Kang. Dari cara bersahadat, cara bersolawat, cara bertauhid, dan banyak lagi lagu-lagu yang tentunya tidak bisa dibedah di medsos ya kan. Nah, sampai tahu sendiri toh kemarin setelah datang sendiri ternyata banyak pelajaran yang tidak dibedah di YouTube. Nah, seperti itu. Waktu di tempatnya Gus Rofik juga diajari sholat sejatinya sholat. Nah, ya memang dalam sholat yang diajarkan Gus Rofik ini sangat luar biasa, diajarkan tentang sholat khusyuk, caranya bisa khusyuk bagaimana, bisa akan waktu 10 menit, 15 menit itu sangat nggak terasa karena saking nikmatnya. Tapi kalau dijalani secara umum, misalnya berjamaah kayak kurang pas. Kalau berjamaah makmum ya harus ngikuti imam pakai kesadaran. Tapi kalau sholat yang khusyuk ini dapat pesan dari Kang Toko, harus dilaksanakan sendiri. Kalau sholat khusyuk ini sholat tentang ketuhanan, kalau dibuat berjamaah kurang pas. Oke, leres. Nah, itu memang saya kemarin pesan sama panjenengan supaya nanti kalau jadi makmum ya harus mengikuti imam, kan gitu ya Kang ya. Kecuali kalau panjenengan lagi sedang di rumah. Jadi untuk menutupi di sela-sela kewajiban itu di 17 rakaatnya, untuk penyempurnaannya ditambah sunnahnya gitu. Nah, kesempatan waktu malam itu, waktu salat sunnahnya itu untuk mencapai kekhusyuan, kan gitu ya kan. Seperti itu. Ya, sekian dulu ya Kang obrolan kita ya di kesempatan kali ini. Semoga menjadi sebuah pencerahan bagi sedulur-sedulur semuanya. Ikuti terus tayangan Kanto TV. Kalau ada salah-salah kata ya kami manusia biasa, kami minta maaf. Sekian dulu, saya tutup. Terima kasih.
Saya Bung Dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.